Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Aziza dengan NIM R1B1230048. Saya akan melakukan presentasi sebagai persyaratan kelulusan ujian praktikum PJ Fotografi dan Non-Fotografi pada jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Saya memilih acara 2 yang berjudul rekonstruksi citra satelit menggunakan teknik geofilling pada citra Landsat 7 LSC. Pengertian secara umumnya, pengendalian jauh merupakan salah satu metode yang penting dalam pengumpulan data geospasial, baik melalui fotografi maupun non-fotografi. Dalam konteks ini, citra satelit menjadi sumber informasi yang sangat berharga untuk berbagai aplikasi seperti pemantauan lingkungan, perencanaan tata ruang, dan mitigasi bencana. Citra Landsat 7 ETM merupakan salah satu produk pengendalian jauh yang banyak digunakan, namun memiliki tantangan tersendiri, terutama ketika mengalami masalah LSC. Masalah LSC ini terjadi ketika mulai tahun 2003. Jadi pada tahun 2003, citra Landsat 7 ini mengalami gap atau kerusakan pada SLC tersebut. Nah, ketika LSC mengalami gangguan, citra yang dihasilkan menjadi tidak utuh dengan adanya garis-garis kosong yang dapat mengurangi kualitas informasi yang diperoleh atau bisa juga disebut dengan gap. Nah, jadi ketika ada masalah gap ini, maka kita bisa melakukan metode gap filling. Nah, metode gap filling ini ada 2. Ada metode moving window. Jadi metode moving window ini kita menggunakan satu citra saja. Ini merupakan teknik interpolasi spasial yang digunakan untuk mengisi nilai piksel yang kosong. Jadi metode citra yang ada gapnya atau hitam tersebut kan tidak ada nilai pikselnya. Nah, jadi ketika kita melakukan moving window, maka citra yang ada gapnya ini akan diisi oleh nilai-nilai piksel yang ada di sekitarnya yang tidak mengalami gap. Nah, sedangkan untuk metode yang kedua yaitu metode temporal margin, yaitu menggabungkan citra dengan tanggal waktu yang berbeda. Nah, jadi kalau moving window itu kita menggunakan satu citra. Nah, untuk yang metode temporal margin kita menggunakan 2 citra dengan tahun yang sama, bulan yang sama, tapi tanggalnya yang berbeda. Nah, metode ini menggunakan pendekatan temporal, yaitu dari perbedaan waktu saja. Nah, jadi si citranya yang mengalami gap ini, ketika kita menggunakan metode temporal margin, maka citra yang ada gap ini akan tertumpang tindih ya, atau overlay. Jadi si gapnya ini akan tertutupi sama citra yang tidak ada gapnya. Lanjut saja, saya akan mulai pada prosedur kerja. Untuk prosedur kerja ini, saya sudah mendownload 2 citra dengan tanggal yang berbeda. Saya beri nama perekaman 1 dan perekaman 2. Untuk perekaman 1 ini saya ambil pada tahun 2019, bulan 7 tanggal 17. Nah, untuk perekaman 2 juga sama, pada tahun 2019 bulan 7, namun saya menggunakan tanggal yang berbeda, yaitu tanggal 1. Nah, untuk kedua citra ini saya sudah menjadikan saya sudah lakukan composite band ya, dengan nama filenya itu adalah TIFF. Nah, selanjutnya saja saya akan buka aplikasi Envy. Di sini saya menggunakan Envy 5.3, tapi saya gunakan yang klasik. Saya tidak menggunakan yang desktop. Kita langsung buka saja pada pilih Basic Tools, kemudian paling bawah atau Pre-Processing kita pilih yang data spesifik ya. Kemudian pada Landsat TM kita pilih yang Landsat Gap Fill. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada single gap fill, ada two band gap fill. Tapi ini yang merupakan global histogram meshing sama yang local histogram ya. Yang pertama kan kita akan lakukan metode moving window dulu menggunakan satu citra. Jadi kita pilih yang pertama ya, yaitu single gap fill. Kemudian choose, kita atur namanya ya. Atur dulu penyimpanan. Di sini kita bebas gunakan namanya apa. Saya di sini kan menggunakan namanya yaitu metode moving. Kemudian open. Nah, kemudian oke.
pada select input file tidak ada karena kita belum memasukkan file pada aplikasi MP ini. Jadi langkahnya itu pertama kita pilih open, kemudian new file. Di sini saya menggunakan rekaman kedua saja ya, karena rekaman kedua ini dilakukan pada tanggal 1. Kemudian oke. Nah, maka di sini kita akan menunggu prosesnya. Saya akan bandingkan ya citra yang sebelum digepil sama yang sesudah digepil. Oke, kita akan bandingkan rekam dulu kan dia belum digepil ya. Ini kita load lebih dulu, kemudian load. Nah, ini terjadi kerusakan ya, akibat LC-nya rusak. Nah, saya akan bandingkan dengan citra yang sudah saya lakukan metode moving window atau gapping. Bisa dilihat gap pada citra yang mengalami gap di sini. Ketika kalian melakukan metode moving window, maka gapnya itu akan tertutupi sama nilai-nilai pixel di sebelahnya. Nah, jadi gap yang ada pada citra ini yang kosong ini hitam akan tertutupi dengan nilai-nilai pixel yang ada di sebelahnya. Yang ada di sini. Kan setiap citra itu memiliki nilai pixel ya. Jadi kemudian kita akan melakukan metode kedua, yaitu metode temporal margin. Di sini sama, pilih basic tools, pre processing, kemudian data spesifik dan pilih yang lancet gateway. Nah, untuk metode yang temporal margin kita pilih yang ketiga, yaitu to bend gappil local histogram. Dan terus atur penyimpanan, yaitu nama untuk hasil metode temporal margin ini. Kita akan beri nama metode temporal. Open. Lalu nah, jadi untuk metode yang temporal margin ini kita akan diarahkan untuk memilih ya. Yang pertama saya akan memilih dulu untuk 30 meter multispektrum. Kemudian pada browser, untuk yang pertama itu kita masukkan citra lama. Nah, ini citra satu dulu. Kemudian untuk yang kedua kita masukkan citra yang kedua. Kan belum ada, jadi kita new file lagi. Untuk hasil daripada metode temporal ini lumayan lama ya. Nah, untuk prosesnya saya percepat ya karena lumayan lama. Nah, di sini sudah ada muncul display baru atau tampilan baru pada layar, itu hasil metode temporal. Saya akan download. Nah, ini hasil daripada temporal yang tadi. Mungkin untuk metode gapping hanya seperti ini ya. Intinya perbedaannya, kalau yang metode moving window kita menggunakan satu citra dengan mengambil nilai-nilai pixel yang ada di sebelahnya. Namun untuk metode temporal kita menggunakan dua citra. Jadi yang ada gapnya itu pada citra pertama akan ditutup oleh citra yang tidak mengalami gap. Ini kalian bisa mengolahnya secara lanjut, mau di klip atau kalian akan melakukan interpretasi pengguna lahan, maka akan melakukan klasifikasi ya, klasifikasi terbimbing atau tidak terbimbing. Mungkin ini saja dari saya. Untuk prosedur kerja saya akan lanjut untuk hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil pembahasan seperti ini ya. Hasil
satunya ini yang saya sudah layout. Saya layoutnya pada aplikasi ArcGIS. Mungkin kalian bisa melihat tutorial yang ada pada channel-channel lain. Saya melakukan untuk hasil ini, saya melakukan klasifikasi ya. Saya menggunakan 3 tutupan lahan. Yang pertama adalah lahan terbangun, lahan terbuka dengan vegetasi. Nah, yang merah ini adalah lahan terbangun atau biasa diisi oleh permukiman. Nah, untuk wilayah kajian sendiri, saya melakukan metode ini pada wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk pembahasannya, 2 teknik gap filling yang umum digunakan adalah metode moving window dan temporal margin. Metode moving window melibatkan penggunaan nilai piksel di sekitar area yang hilang untuk mengisi celah dengan cara menganalisis pola spasial dari piksel yang ada. Sebaliknya, temporal margin menggunakan data dari citra yang diambil pada waktu yang berbeda untuk mengisi celah dengan asumsi bahwa perubahan dalam tutupan lahan tidak terlalu signifikan dalam jangka waktu yang pendek. Perbedaan utama antara kedua metode ini terletak pada pendekatannya. Yang digunakan yaitu metode moving window lebih fokus pada konteks spasial, sedangkan temporal margin lebih memperhatikan konteks temporal. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.